Haleluya. 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 You are God who is worthy to receive all praise and glory. Engkau lah Allah yang layak untuk menerima segala sanjungan, pujian, kemuliaan Tuhan, hormat bagi Engkau Tuhan Yesus. Seluruh apa yang kami kerjakan, keberhasilan kami, kesuksesan kami, berkat yang kami alami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan bawa pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan untuk nama Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak untuk menerimanya. Kalau bukan anugerah-Mu yang besar, kami tidak bisa seperti hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Teduhkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap umat Tuhan katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pastor Gunawan Iskandar dari Singapura. Beliau mengembalakan GKBP Singapura. Dan tanpa saya panjangkan, let's welcome Pastor Guat. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali boleh berjumpa kembali di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya di rumah Tuhan ada sukacita, di rumah Tuhan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga percaya Bapa bahwa pagi hari ini adalah pagi yang sangat spesial di mana Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, tujuan kami datang ke sini adalah karena kami ingin menyembah Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu, pertemuan ibadah kami tidak akan ada artinya apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, supaya setiap firman yang disampaikan boleh membangkitkan setiap kami, membuat kami semakin lebih dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini ada sesuatu yang sederhana yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam beberapa hari belakangan ini. Ketika saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya bisa sama-sama belajar pagi hari ini. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah The Privileged Member. Privileged Member. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ketika saya baca firman ini, dan ada satu kata yang sangat atraktif buat saya, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju pada terangnya yang ajaib. Ketika saya baca firman ini, saudaraku, saya jadi mengingat akan satu kisah yang terbesar yang pernah terjadi dalam Alkitab, yang belum pernah terjadi lagi saudara setelah itu, yaitu kalau mendengar kata keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, saudara pasti akan setuju dengan saya, kita mengingat akan perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, menuju ke tanah perjanjian. Amin, saudaraku. Keluar dari perbudakannya tanah Mesir itu. Dan waktu saya merenungkan tentang firman ini, saudara, kepada umat Israel, kepada kita, Tuhan mengatakan kita ini bangsa yang terpilih. Umamat yang rajani katanya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri. Dengan bahasa yang sederhana, is a privileged member of God. Kepunyaan Tuhan sendiri. Gak ada yang lain. Nah saudara, kalau kita melihat tentang kisah perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, saudara, Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan satu perjalanan yang luar biasa. Cerita yang belum pernah terjadi dan tidak mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di dalam masa-masa ini. Sebuah kisah yang menurut kita kalau kita baca, kita hampir tidak bisa mempercayainya bahwa itu pernah terjadi, saudaraku.
Sebuah kisah di dalam Alkitab yang membuat bangsa Israel itu menjadi suatu bangsa yang luar biasa sekali di mata bangsa-bangsa lain. Yaitu kisah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu, saudara. Kenapa? Mari kita lihat sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat, yang ketujuh. Di situ dikatakan, ketika dilihatnya Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, pada waktu itu Musa sedang mengembalakan, dan pada waktu itu Musa melihat sebuah penglihatan yang aneh, di mana ada semak duri yang terbakar, tetapi tidak hangus. Sehingga Musa ingin mengeceknya penglihatan yang luar biasa itu. Dan ketika dia mendekatinya, Tuhan berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saudaraku, fakta yang terjadi adalah bahwa ternyata Tuhan gak sekedar tahu tentang penderitaan orang Israel. Tuhan tidak sekedar hanya dengar informasi dan dengar permohonan doa orang Israel bahwa dia minta dibebaskan. Bukan, saudaraku. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan. Itu artinya Tuhan meneliti dengan sungguh-sungguh kesengsaraan yang dialami orang Israel. Tuhan melihat, Tuhan turut merasakan, dan bukan hanya turut merasakan saja, saudaraku, bahkan dikatakan Tuhan mendengar seruan jeritan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Dengan kata lain, Tuhan sensitif dengan jeritan tangisan itu. Amin, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa kalau saya seorang ayah sekarang, saya dah hadir di Surabaya ini dengan istri dan baby umurnya 3 bulan 20 hari. Di mana dia sekarang ada duduknya saya nggak tahu, tapi pasti ada di sekitar sini. Dan kalau Kenneth anak saya itu nangis, saudaraku, tangisannya itu ada macam-macam. Ada tangisan manja dan ada tangisan yang bukan tangisan manja, saudara. Dan setiap bulan itu tangisannya suaranya bisa beda-beda. Dan gak bisa diulang, saudara. Nah, kalau tangisannya kira-kira seperti ini, itu tangisan manja. Tapi waktu umur 2 bulan tangisan manjanya berbeda, saudara. Tangisan manjanya itu tangisannya gitu, saudara. Umur 3 bulan, saudara, tangisan manja itu udah gak kedengeran lagi. Tangisannya beda lagi. Tetapi ada waktunya di mana kalau dia lagi baru bangun tidur, kalau bahasa Surabayanya tadi dikoreksi bukan ngulet, ngulet. Sudah tahu ngulet? Itu. Mulet. Oh, mulet, ternyata ada M-nya. Mulet itu, saudara. Merenggangkan gitu, saudara, supaya tinggi katanya. Itu nangisnya juga bisa beda lagi, bukan tangisan. Tangisan campur menguap. Wah, gitu, saudara. Tapi ada waktunya di mana Kenneth nangisnya udah bukan lagi kayak tadi, tangisan manja. Gitu bukan. Nangisnya itu intens dan seperti teriakan. Gitu, saudara. Persis ya. Nah, kalau udah tangisannya seperti itu, saudara, kita orang tua udah langsung, istri saya udah langsung ngecek buru-buru. Pasti ada sesuatu yang berbeda, betul nggak, saudara? Setuju dengan saya yang punya anak, ya kan? Apalagi kalau sudah teriakannya udah sampai nangisnya itu, saudara, sampai nafasnya.
sedih rasanya. Kita pasti langsung ngecek. Nah, ayat ini mengatakan Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Oleh pengerah-pengerah mereka. Nah, saudara, saya punya anak Kenneth ini, kalau misalnya nih ada seseorang atau siapalah gitu yang membuat anak saya ini dibully atau dikerjain sampai nangis, naluriah kita sebagai orang tua kira-kira gimana, saudara? Naluriah kita sebagai orang tua kira-kira kita ngitung ya, betul nggak? Kalau bisa kita balas 10 kali lipat, betul nggak, saudara? Naluriah kita sebagai orang tua, betul? Nah, saya pikir ketika waktu bangsa Israel itu menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan dengar seruan dan kesengsaraan orang Israel, Tuhan itu ngitung dan memperhitungkan nggak, saudara? Itu. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengatakan kepada Musa, ketika waktu bangsa Israel itu menjerit dan minta supaya bangsa Israel dibebaskan, mereka minta dibebaskan dari tindasan orang-orang Mesir, saudaraku. Tuhan berkata, setuju, aku mau bebaskan kamu. Tetapi dengan cara yang tidak mudah. Bahkan dia mengatakan kepada Musa bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun. Dengan alasan apa, saudara? Dengan alasan, kalau dalam bahasa sederhananya, Tuhan itu ingin show off. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Supaya bangsa-bangsa lain itu tahu dan dengar siapa Allahnya orang Israel. Saudara setuju? Dan dia bikin, saudaraku, susahnya bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dia bikin 10 tulah seperti yang kita tahu. Dari mulai tulah yang bisa ditiru oleh para ahli nuzum, sampai tulah yang semua orang Mesir itu angkat tangan. Dan dia bilang, ini pasti pekerjaan Allah yang hidup. Allahnya orang Israel. Mereka give up, saudaraku. Dan Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa ketika mereka keluar dengan tidak tangan kosong. Tetapi menjara dan membawa semua hasil daripada yang terbaik dari tanah Mesir. Itu, saudaraku. Belum pernah terjadi di dalam kisahnya. Sampai-sampai, saudaraku, kalau kita baca di dalam kisah perjanjian lama, kisah tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, kita menganggapnya seperti kayak cerita dongeng. Karena kisah perjalanan keluarnya itu, saudara, merupakan sesuatu yang amazing story, amazing journey. Tuhan bikin lautnya terbelah, dan orang Israel itu dikatakan bahwa mereka berjalan nyebrang di tanah yang kering. Tidak ada satu tetes air pun, saudara, artinya. Laut, danau dibikin kering sama Tuhan. Dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Luar biasa. Untuk apa, saudara? Untuk show off. Untuk kasih tahu sama bangsa-bangsa lain. Dan pada waktu itu, saudaraku, tujuannya apa? Supaya dia masuk CNN. Dan semua bangsa tahu. Tapi, saudaraku, pertanyaannya, ketika orang Israel bebas dari Mesir, dia bebas dan doa mereka, seruan mereka itu didengar oleh Tuhan, keluar dari Mesir, bukan berarti bebas dari masalah. Tuhan bawa bangsa Israel juga ke tanah yang kering, yaitu masuk ke padang gurun, saudaraku. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa di padang gurun gak ada makanan? Apakah Tuhan gak tahu bahwa di padang gurun itu airnya sedikit? Tahu. Tuhan tahu persis bahwa di padang gurun itu gak bisa bercocok tanam. Tuhan juga tahu persis bahwa di padang gurun itu airnya juga tidak berlimpah. Tetapi, saudaraku, saya setuju dengan yang dikatakan tadi oleh Pastor Andreas. Bahwa ekspresi penyembahan kita dan ekspresi kita kepada Tuhan itu penting. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa mengucap syukur, kita bisa berlutut. Atau kita juga bisa seperti orang Israel yang sama-sama message-nya minta, tapi dengan tambah embel-embel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan dengan pengucapan syukur. Bukan dengan sikap hati yang grateful sama Tuhan. Bukan dengan sikap hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Nah saudara, mari kita lihat ayat firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan yang saya suka sekali dan saya percaya saudara pun juga menyukainya. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut, apa saudara? Turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Jadi artinya saudaraku, ketika orang Israel minta dibebaskan dari bangsa Mesir, saudaraku, Tuhan berkata, setuju, aku akan bebaskan kamu. Tapi caranya gak mudah, seperti yang tadi saya katakan. Tuhan bikin bangsa Mesir itu saudaraku kapok terhadap Tuhan. Dan bukan cuma kapok saudara, Tuhan tahu juga ternyata bahwa perjalanan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Mereka menghadapi bangsa-bangsa lain juga yang besar, yang juga gak suka terhadap bangsa Mesir, bangsa Israel, saudaraku. Tetapi Tuhan bikin sedemikian rupa caranya, bikin sedemikian rupa hebatnya dan ajaibnya Tuhan bekerja di tengah-tengah Israel, supaya apa saudaraku? Supaya masuk CNN tadi. Sehingga bangsa-bangsa lain yang gak suka terhadap Israel, mereka jadi gentar menghadapi Israel. Kenapa? Karena mendengar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ada banyak mukjizat, ada banyak perkara-perkara yang besar yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, bukan? Hal itu adalah suatu pengalaman tersendiri, supaya di kemudian hari musuh-musuhmu menjadi takut dan gentar, dan bagaimana mereka tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupanmu. Bangsa-bangsa lain itu saudaraku ketika mendengar Israel, mereka itu belum juga bertemu, baru dengar bahwa Israel mendekati mereka. Mereka udah gentar saudara. Kenapa? Karena mendengar bagaimana apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan mereka. Mereka jadi gentarnya habis. Allah turut bekerja. Waktu di padang gurun, saudaraku, mereka kekurangan makan. Mereka minta mana? Ya setuju. Tuhan bilang bahwa aku akan beri kamu makanan. Tapi caranya, saudaraku, mereka selalu dulu, saudara. Dulu mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka minta dilepaskan dari Mesir. Mereka menyalahkan Mesir karena mereka tertindas. Sekarang setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masuk padang gurun, mereka kurang makan dan mereka kurang air. Mereka persalahkan siapa saudara? Mereka persalahkan Tuhan. Mereka bilang bahwa Tuhan itu kejam dan jahat, ingin membunuh mereka di sana. Dan mereka minta balik lagi ke Mesir, saudaraku. Mereka lupakan jeritan yang pertama kali ketika mereka itu sengsara dan mereka minta dilepaskan dari Mesir. Akan lebih baik kan saudara kalau kita minta sama Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Betul gak? Tuhan, kita di padang gurun. Jangankan nanam padi Tuhan. Rumput aja gak kelihatan. Betul gak saudara? Kita lapar, kita minta makan. Kira-kira Tuhan kasih makan gak saudara? Kasih makan, betul. Tapi ini harus dengan cara bersungut-sungut dulu. Mintanya sama, message-nya minta makan. Tapi harus bersungut-sungut. Saudara belum pernah ada saudaraku. Belum pernah ada kisah di mana Tuhan nurunin hujan, musim itu bukan cuma 4 musim. Tetapi ada 6 musim saudaraku. Yaitu tambahan musim apa saudara? Musim hujan mana, sama Tuhan kasih burung puyuh. Saudara pernah ngelihat burung puyuh menyerahkan diri? Dan suaranya bilang kayak begini, ayo ambil aku, makan aku. Pernah saudara? Cuman kepada bangsa Israel, Tuhan kirim khusus burung puyuh. Dan diambil free of charge, mereka menyerahkan diri. Dan setiap pagi mereka mungut mana, saudara. Mereka ambil free of charge setiap pagi. Berapa lama saudaraku kira-kira waktunya? 40 tahun lamanya. Saudara,
Saya kasih saudara perjelas sedikit. Kira-kira saudara, kalau anak saya sekarang umurnya 3 bulan 20 hari. Umur 25 tahun lah kira-kira. Amin. Anak saya itu lahirnya, andai kata lahirnya pada waktu masa orang Israel ada di padang gurun. Jadi semenjak dia bayi dari lahir, saudara, hari pertama dia sudah ngelihat papanya dan mamanya tiap pagi ngambil mana. Dan sore-sore dia ngambil burung puyuh. 25 tahun lagi kemudian, anak saya bertumbuh dewasa, lalu dia ngelihat hujan turun itu saudara berupa mana setiap pagi. Kira-kira anak 25 tahun, anak saya ini nganggap itu mukjizat atau biasa? Biasa bukan? Biasa. Dia sudah lagi gak mikir itu mukjizat. Berapa banyak saudara dari hidup kita yang seperti itu? Dulu kita menganggap hal-hal yang sederhana yang pernah kita doakan itu mukjizat. Tapi hari ini itu bukan mukjizat lagi buat kita. Berapa banyak saudara berpikir dulu saudara minta sepiring nasi aja saudara berdoa dan tidak ada makanan di rumah saja saudara berdoa. Dan ada makanan di meja hidanganmu itu mukjizat. Tapi hari-hari ini itu udah bukan mukjizat lagi buat saudara. Dulu saudara sempat menjerit dan menangis sama Tuhan. Karena saudara gak punya cukup uang untuk kasih susu anakmu. Tetapi hari-hari ini ketika Tuhan berkati luar biasa berlimpah. Hal seperti itu bukan lagi mukjizat dalam hidupmu. Dulu ketika kau belum punya rumah. Dulu ketika kau belum punya mobil. Dulu ketika kau belum punya apa-apa. Ketika Tuhan beri itu dalam hidupmu, engkau anggap itu mukjizat yang luar biasa bukan? Dan jawaban doamu.